Arc Kawaki menjadi villain pun dimulai. Boruto baru-baru ini melakukan satu hal yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Kawaki. Di Boruto To Blue Vortex chapter 25, setelah Boruto dan Kawaki dipermalukan oleh Jura dengan memperlihatkan bahwa serangan mereka berdua tidak ada apa-apanya di hadapan Jura, Boruto akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Momoshiki, makhluk yang paling tidak disukai oleh Kawaki. Bahkan Boruto menawarkan tubuhnya kepada Momoshiki jika Momoshiki mau membantu Boruto untuk mengalahkan Jura. Ini adalah kedua kalinya Boruto secara diam-diam berkomunikasi dengan Momoshiki tanpa sepengetahuan Kawaki. Dan jika sejarah terulang, amarah Kawaki akan semakin meledak-ledak. Kalian ingat saat pertama kali Boruto dipergoki Kawaki sedang berkomunikasi dengan Momoshiki secara diam-diam? Hanya karena mengetahui kejadian itu saja, Kawaki akhirnya memutuskan untuk menyegel Naruto dan Hinata di dalam dimensi Daikokutennya. Dan juga dia memutuskan untuk membunuh Boruto. Mari kita putar dulu intronya. Menurut admin, bagi Kawaki, tindakan yang Boruto lakukan saat ini lebih fatal dari sebelumnya. Alasannya karena Kawaki tahu apa yang paling diinginkan oleh Momoshiki. Momoshiki sangat ingin mendapatkan buah cakra dengan mengorbankan Kawaki pada Jubi. Jadi apa yang akan terjadi ketika Kawaki mengetahui bahwa Boruto sedang bernegosiasi dengan iblis yang ingin membunuhnya? Iblis yang sama sekali tidak bisa dipercaya oleh Kawaki. Apa yang terjadi ketika Boruto menunjukkan kepada Kawaki bahwa jauh di lubuk hatinya, Boruto bersedia bekerja sama dengan Momoshiki? Akankah Kawaki mengartikannya sebagai Boruto lebih percaya pada Momoshiki daripada percaya padanya? Pertama-tama kita akan mulai pembahasan ini dengan keputusan Boruto yang pada akhirnya mencoba bertarung melawan Jura tanpa mengikuti arahan dari Kashin Koji. Jura bukan manusia pohon dewa biasa. Dia adalah lawan yang levelnya jauh di atas Boruto dan Kawaki. Kita sudah melihat bagaimana Jura mempermainkan Boruto dan Kawaki sambil memblok serangan mereka semua seolah-olah itu bukan serangan yang berarti bagi Jura. Dia terus-menerus bertarung sampai mencapai level serangan yang setara dengan Boruto. Dan kemudian dia mulai kelihatan lebih serius setelah Boruto berhasil memotong salah satu kakinya. Jura hanya perlu beberapa pukulan saja untuk membuat Boruto tidak sadarkan diri. Tinggal beberapa detik saja, Jura harusnya bisa membunuh Boruto. Namun lagi-lagi, Boruto berhasil selamat dari kematiannya. Dan kali ini berkat bantuan dari Kawaki yang sudah membuka limiternya. Jura tidak pernah menyangka kalau Kawaki akan datang membantu Boruto. Karena setahu Jura, orang yang paling ingin dilindungi Kawaki adalah Hokage ke-7. Meski Kawaki sudah datang membantu Boruto, kekuatan mereka tetap masih belum cukup untuk membunuh Jura. Baik Kawaki maupun Boruto, keduanya sangat memahami hal itu. Hal ini bisa dilihat dari Boruto yang langsung mengajak Kawaki untuk mundur. Lalu Kawaki yang pada akhirnya menuruti perkataan Boruto untuk mundur juga. Hal ini sudah membuktikan bahwa mereka perlu kekuatan tambahan untuk mengalahkan Jura. Ada salah satu fandom Boruto yang memprediksi bahwa di chapter bulan depan, kita akan melihat Momoshiki mengaktifkan Byakuganya untuk melihat masa depan Boruto. Mungkin dia berpikir, Momoshiki pasti ingin memastikan masa depan seperti apa yang akan terjadi jika dia setuju dengan tawaran dari Boruto ini. Apakah masa depan itu bisa menguntungkan bagi dirinya atau tidak? Menurut admin, ini prediksi yang cukup masuk akal. Jadi selain Momoshiki ingin melihat tindakan nyata dari ucapan Boruto, mungkin Momoshiki juga bisa memastikannya dengan melihat masa depan Boruto selanjutnya. Semakin admin ingin memahami bagaimana cerita kedepannya akan berlangsung, semakin admin mulai menyadari beberapa hal kecil yang tidak admin pertimbangkan di video sebelumnya. Admin lupa untuk memikirkan, tidakkah Momoshiki memperhitungkan jika dia membunuh Jura, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan buah cakra dari planet bumi? Ya, ini adalah pertanyaan krusial yang seharusnya admin pikirkan setelah membaca habis cerita di chapter 25. Mungkinkah ini yang menjadi pertimbangan Boruto? Kenapa dia pada akhirnya mau meminta bantuan Momoshiki? Mungkinkah Boruto berpikir, kalau Jura berhasil dilenyapkan, maka Momoshiki tidak akan bisa mendapatkan buah cakra? Karena syarat untuk mendapatkan buah cakra tidak hanya butuh pengorbanan seorang Otsutsuki, yang mana itu adalah Kawaki, tapi juga harus ada Jubi yang memakan Otsutsuki dan tumbuh di planet bumi untuk menghasilkan buah cakra tersebut. Jadi apakah menurut Boruto, ini adalah solusi yang terbaik untuk planet bumi dan Kawaki? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Kawaki akan setuju jika Momoshiki mau membantu Boruto untuk mengalahkan Jura? Jawabannya sudah pasti tidak setuju. Admin sudah katakan di awal bahwa Momoshiki adalah sosok yang paling tidak bisa dipercaya oleh Kawaki. Kawaki tidak akan percaya kalau Momoshiki akan benar-benar membantu Boruto melenyapkan Jura. Bisa saja Momoshiki tiba-tiba mengendalikan tubuhnya Boruto di saat dia sedang memberikan kekuatannya pada Boruto. Dan mungkin saja Momoshiki akan membalikan keadaan dengan membiarkan Jura tetap hidup dan mengorbankan Kawaki kepada Jubi untuk tetap mendapatkan buah cakra. Yang dipikirkan Kawaki pasti adalah kejadian seperti ini.
Maka dari itu, admin menyimpulkan arc di cerita selanjutnya kemungkinan adalah arc tentang Kawaki yang menjadi villain. Mungkin dalam beberapa chapter ke depan, Boruto tidak akan bercerita kepada Kawaki kalau dia sudah membuat kesepakatan dengan Momoshiki. Dia hanya akan berkata pada Kawaki bahwa dia bisa menggunakan kekuatan karma Momoshiki sampai benar-benar bisa melenyapkan Jura. Dan Boruto hanya minta Kawaki untuk fokus membantunya membunuh Jura. Dan setelah Jura dilenyapkan, jika tiba-tiba Boruto dikendalikan oleh Momoshiki, Boruto akan minta Kawaki untuk segera membunuhnya. Admin rasa selama Kawaki tidak tahu isi dari kesepakatan Boruto dengan Momoshiki, Kawaki akan menuruti apa yang akan dikatakan oleh Boruto. Dan memang kondisi saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui isi dari percakapan antara Boruto dengan Momoshiki. Bahkan admin yakin, kekuatan Jippo milik Kashin Koji pun tidak akan bisa melihat apa yang sudah dibicarakan oleh Boruto dengan Momoshiki. Eida juga tidak akan bisa membantu Kawaki untuk mengetahui apa yang sudah direncanakan Boruto dan Momoshiki. Dan hanya satu orang yang bisa membocorkan semua ini. Tentu saja itu adalah Momoshiki sendiri. Momoshiki bisa saja membocorkan rencana Boruto pada Kawaki. Tapi admin rasa itu akan terjadi ketika mereka hampir melenyapkan Jura. Jadi mungkin ketika mereka hampir melenyapkan Jura, Momoshiki akan langsung mengendalikan tubuhnya Boruto dan menghentikan Boruto untuk melenyapkan Jura. Karena mungkin Momoshiki tahu Jura itu adalah akses untuk menuju ke tempat Shinju. Jika Jura dilenyapkan, maka Momoshiki tidak akan pernah mendapatkan buah cakra dari planet bumi. Makanya Momoshiki tidak akan pernah setuju jika Boruto ingin melenyapkan Jura. Dan pada akhirnya, Boruto benar-benar dikhianati oleh Momoshiki. Mungkin Boruto berani untuk membuat kesepakatan dengan Momoshiki seperti ini, karena dia sudah sangat percaya diri, bisa mengendalikan tubuhnya meskipun karma Momoshiki aktif. Apakah boleh Boruto sepercaya diri itu? Kalau menurut admin, ini adalah akal-akalannya Momoshiki. Dia sengaja membiarkan Boruto percaya bahwa dirinya bisa mengendalikan pikirannya meski karma di tubuhnya sedang aktif. Padahal yang sebenarnya, Momoshiki sangat bisa mengendalikan tubuhnya Boruto jika Boruto mengaktifkan kekuatan karmanya. Tentu saja masalah seperti ini harus terjadi karena Boruto butuh ketegangan ekstra untuk membuat ceritanya menjadi lebih seru. Dan setelah Boruto menghadapi masalah di mana Momoshiki mengkhianati dirinya, disinilah Jogan kemungkinan akan muncul sebagai solusi. Admin sekarang sangat percaya kalau Jogan hanya akan muncul di bagian akhir cerita Boruto. Sedih memang mendengarnya, tapi mau bagaimanapun, kita tidak bisa menyalahkan Mikio dan Kishimoto yang tidak mau melebarkan cerita tentang mata Jogan ini. Mungkin ada alasan khusus kenapa mereka tidak mau melebarkan cerita tentang mata Jogan. Bisa jadi mereka juga sudah mempersiapkan movie khusus untuk membahas penuh tentang kekuatan Jogan ini. Ya, itu adalah hal yang paling admin harapkan jika memang di cerita manga ini kita tidak juga mendapatkan penjelasan yang matang tentang mata Jogan. Nah, ini adalah skenario yang paling masuk akal yang admin pikirkan untuk saat ini. Mungkin kalian punya skenario lain yang lebih masuk akal. Jika ada, silahkan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus manga Boruto Blue Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.